فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di muka surat 107. Masih cerita Ka'ab bin Malik. Ayo. Yang terakhir adalah yaitu utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada Ka'ab bin Malik dan dua sahabat yang lain tentunya, memerintahkan agar mereka menjauhi istri-istri mereka. Faqultu utalliquha ammadza af'al. Lalu saya bertanya, apakah saya mentalak istri saya atau apa yang saya perbuat? Qala la bal i'tazilha wala taqrabha. Maka utusan tadi mengatakan tidak perlu ditalak, tetapi jauhi saja istrimu, jangan engkau dekati, yaitu jangan menggaulinya. Baik. Fa arsala ila sahibayya mithla dzalik. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini menunjukkan yaitu seorang utusan diizinkan apabila dia memang sudah diberi amanah dan dipercaya, dia diizinkan untuk menerangkan apa yang diajarkan di situ yang disebutkan oleh si pengirimnya. Maka dari sinilah bahwasanya sunnah Rasulullah SAW adalah hujjah mustaqillah. Walaupun Quran itu adalah sumber hukum kita, tetapi sunnah itu juga sumber hukum juga, karena dia menerangkan Al-Quran. Dan ini adalah hujjah, bantahan terhadap orang yang dikatakan sebagai Quraniyun itu, mengaku ikut Quran tapi mengingkari sunnah. Kemudian Rasulullah SAW mengirimkan utusan juga kepada dua teman saya dengan kalimat yang seperti itu. Faqultu limra'ati ilhaqi bi ahlik. Saya berkata kepada istri saya, kembalilah engkau ke keluargamu. Fatakuni indahum, hendaknya engkau tinggal di sana, di tempat mereka. Dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Ini menunjukkan istilah ilhaqi bi ahlik, kembalilah engkau ke keluargamu, itu tidak selalu berupa talak, tetapi kembali ke tradisi di wilayah situ, apa yang menjadi kebiasaan mereka tatkala kalimat ini diucapkan. Sebagaimana telah kita lewati di dalam buku ini juga, dalam hadis Ibni Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari itu tentang cerita siapa itu? Nabi Ismail. Tatkala Nabi Ibrahim memerintahkan untuk mentalak istrinya, maka Nabi Ismail mengatakan ilhaqi bi ahlik, kembalilah engkau ke keluargamu. Maknanya adalah tolak, karena tradisi waktu itu seperti itu. Sementara yang ini, yang di Madinah, tradisinya tidak menunjukkan makna talak, sekedar ya pulang dulu, rehat di sana, saya sedang dihukum ini. Hatta yaqdiyallahu fi hadzal amr. Sehingga Allah memberikan keputusan di dalam urusan ini. Qala Ka'ab faja'at imra'atu Hilal bin Umayyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian istri Hilal bin Umayyah, termasuk yang sedang dihukum itu Hilal bin Umayyah radhiyallahu anhu. Istri beliau radhiyallahu anha mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, dia mengatakan, ya Rasulullah, inna Hilal bin Umayyah syaikhun dha'i. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Hilal bin Umayyah ini lelaki tua yang terlantar. Itu apa, sudah sangat tua. Kalau saya tidak membantu dia, nanti mungkin dia kelaparan, tak mampu masak, tak mampu apa. Sementara di sana ya jelas apa, di tempat itu tak ada kedai-kedai yang mudah barangkali untuk di apa itu, ada kedai yang siap saji, restoran atau apa. Sementara dia mungkin belum pandai masak atau sudah terlalu tua untuk masak ini masak itu. Laisa lahu khadim, dia tidak memiliki pembantu, padahal jasanya besar, sahabat ikut perang Badar, tetapi kehidupannya sederhana sekali. Fahal takrahu an ahdumah,
Maka apakah Anda benci, apakah Anda tidak suka apabila saya melayani dia? Qala la. Rasulullah mengatakan tidak mengapa itu. Walakin la yaqrabki, la yaqrab, tetapi jangan dia mendekat kepadamu. Ra-nya di fathah karena ini adalah mutaaddi secara langsung. Tapi kalau la yaqrub, nah itu perlu min, la yaqrub minki. Qalat innahu wallahi ma bihi harakah ila syai'. Maka istrinya mengatakan, demi Allah sesungguhnya dia tidak punya gerakan sedikit pun untuk melakukan sesuatu. Wallahi ma zala yabki mundu kana min amrihi makan. Demi Allah dia terus-menerus menangis sejak peristiwa yang dia alami itu ila yaumihi hadza, sampai pada hari dia ini. Menunjukkan memang dia sangat menyesal. Dia bukan munafik yang sengaja untuk tidak ikut perang dan gembira dengan itu. Dia terus-menerus menyesal, menangisi apa yang pernah dia lakukan. Ini sahabat. Faqala li ba'du ahli, maka sebagian dari keluarga saya berkata kepada saya, lawis ta'dzanta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi imra'atik. Sebaiknya ini lil ard, yaitu anjuran dengan halus. Sebaiknya Anda minta izin pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar istri Anda juga melayani Anda. Kama adzina limra'ati Hilal bin Umayyah antahtumah. Sebagaimana Rasulullah memberikan izin kepada Hilal bin Umayyah untuk melayani dia. Faqultu wallahi la asta'dzinu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya menjawab, demi Allah, saya tidak akan minta izin tentang istri saya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini malu, tidak kemudian minta hak asasi. Ini samalah, sama rata sama rasa. Tak. Saya tahu ada perbedaan di sini. Wa ma yudrini ma yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sta'dzantuhu fiha. Bagaimana saya tahu apa yang akan dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila saya meminta izin kepada beliau tentang istri saya? Wa ana rajulun syab, sementara saya lelaki muda, saya masih muda, mampu untuk mengurus diri sendiri, masih mampu jalan di pasar, mampu masak. Apalagi sekarang kan ada makanan yang senang aja, mungkin Indomie tinggal masak, senang aja itu. Walaupun anak pernah masak ternyata kebanyakan air, tapi masih boleh dimakan, nggak masalah. Ya boleh COD ya sekarang, tinggal telepon Panda Food ke Kangaroo Food ke tak apa kalau ada. Nah, loncat. Janji apa itu, supnya jangan tumpah. Baik. Falabistu ba'da dzalika asyra layali. Maka setelah itu saya tinggal selama 10 malam, 10 hari. Dalam peristiwa itu, jelas ini adalah cabaran, sepi, jelas 10 malam. Orang sudah biasa ada teman, tahu-tahu tak ada teman, itu mungkin 1 jam seperti setahun, kata orang-orang istilahnya. Entah betul entah enggak, al-muhim. Nah, ini karantin ya, betul. Iya. Hatta kamalat lana khamsuna lailah, sehingga sempurnalah untuk kami 50 malam. Min hina naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kalamina. Sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk orang-orang mengajak bicara kami. Kalamina ini adalah yaitu idhofatul masdar ilal maf'uli bih. Karena apa? Nah di sini walaupun dia secara i'rabnya adalah majrur sebagai mudhof ilaih, tapi secara maknanya dia maf'ul bih. Falamma shallaitu sholatal fajr, tatkala saya selesai sholat subuh, subha khamsina lailah, yaitu waktu subuh pada hari yang ke-50, wa ana ala dhahri baitin min buyutina. Ketika itu saya ada di bumbung salah satu dari rumah-rumah kami. Bahwa alam mungkin karena ini satu kabilah, mungkin rumahnya bersusun-susun atau berbaris-baris, saling menempel. Seperti sebagian rumah-rumah taman itu ya. Kalau di Damas biasa memang dia jadi panjang sekali. Nah, biasanya kabilah-kabilah memang berkelompok-kelompok. Ini dinisbatkan, yaitu salah satu dari rumah-rumah kami. Fa baina ana jalisun alal halil lati dzakarallah. Tatkala saya sedang duduk dalam situasi yang disebutkan oleh Allah, yaitu apa? Bumi terasa sempit, jiwa juga terasa sempit. Qaddaqat alayya nafsi. Jiwa saya telah terasa sempit terhadap saya. Wa dhaqat alayyal ardu bima rahubat,
dan bumi juga terasa sempit bagi saya, padahal bumi itu luas dan bumi itu lapang. Bima rahubat bi ruhbatiha, yaitu bumi ini lapang dan luas, tapi bagi saya sempit karena sedang terkena hukuman. Sami'tu sauta sharikh, saya mendengar ini ya, saya mendengar suara orang yang berseru. Nah, ini sami, ini adalah fi'il yang sebagai amil dari baina. Baina ini adalah dzarfuz zaman, perlu amil yang menasobkan dia. Yang menasobkan adalah sami. Aufa ala jabali Salak, dia naik ke atas gunung Salak. Gunung Salak pernah muncul dalam peristiwa apa? Bukan muncul tahu-tahu keluar, maksudnya disebut-sebut itu, yaitu hadis muttafaqun alaih dari Anas bin Malik tentang tatkala Rasulullah istisqa itu. Semula langit tidak ada awan, tahu-tahu muncul awan di balik gunung Salak. Nah, inilah gunung Salak yang disebutkan itu. Dia di belakang Masjid Nabawi kalau dari sisi arahnya tentunya. Bi'a'la sautih, dengan suara yang paling keras. Ini menunjukkan semangat sahabat untuk memberikan kabar gembira sebagaimana dijelaskan oleh para pensyarah, yaitu disunahkan untuk memberikan kabar gembira kepada sesama muslimin. Sampai tak calang-calang naik gunung, bukan naik gunung untuk cari kesaktian Abu Bakar Siddiq, bukan. Itu dapat jin, bukan dapat Abu Bakar. Ini untuk memberikan kabar gembira. Ya Ka'ab bin Malik abshir, wahai Ka'ab bin Malik, bergembiralah. Qala fa kharartu sajida, maka saya tersungkur sujud. Sujud apa ini? Ya, sujud syukur. Dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad, ini menunjukkan disunahkannya sujud syukur ketika terjadi tajaddudun nikmah, terbaharuinya kenikmatan. Bukan sekedar aslun nikmah. Aslun nikmah jelas setiap saat kita ada nikmat. Kalau setiap saat sujud syukur ya itu baik, tapi nanti urusan jadi gimana kita. Tapi disunahkan sujud syukur adalah ketika terbaharuinya nikmat. Maka tidak setiap saat Nabi itu bersujud memang. Demikian pula ini para sahabat. Untuk hadis sujud syukurnya Nabi itu semua sanadnya dhaif, tapi boleh dijadikan hasan li ghairih kesimpulannya. Di antara dalil terkuatnya adalah fi'il sahabat. Karena dilakukan di masa turunnya wahyu dan tidak ada pengingkaran, menunjukkan ini sunnah sujud syukur. Wa araftu an qad jaa'a faraj, dan saya tahu bahwasanya kelonggaran pertolongan itu telah tiba. Tahu apa makna dari absyir di sini? Ini yaitu apa? Istidlal bil qara'in, mengambil pendalilan dengan qarinah. Paham apa yang dimaksudkan kabar gembira di sini? Bukan maksudnya dapat jackpot atau apa, tak. Jelas maksudnya adalah masalah tobat saya diterima, bukan diterima oleh Nabi, bahkan diterima oleh Allah Ta'ala. Wa adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi taubatillahi alaina. Rasulullah SAW mengumumkan kepada para sahabat yang dohirnya adalah yang di masjid waktu sholat subuh itu, selesai sholat subuh, bahwasanya Allah telah menerima taubat kami hina sholat al-fajr, tatkala beliau selesai sholat subuh. Fadhahaban nasu yubashirunana, lalu pergilah orang-orang untuk memberikan kabar gembira kepada kami. Ini menunjukkan apa? Yaitu mengutamakan yang lebih penting daripada yang penting. Jelas para sahabat mereka semangat untuk beribadah. Di antara ibadah adalah selesai sholat subuh itu tetap diam di tempat di masjidnya, di tempat ibadahnya, menunggu sampai matahari meninggi sikit untuk kemudian sholat duha, mendapatkan pahala umrah dengan sempurna. Tetapi ini peristiwa khusus. Ada yang lebih penting, kalau pahala umrah untuk saya sendiri, sementara memasukkan kegembiraan kepada seorang muslim ini adalah pahalanya lebih besar karena ini ibadah muta'addiyah, yaitu manfaatnya dialami oleh orang lain. Makanya datang di dalam hadis hasan li ghairi, termasuk ibadah terbaik adalah memasukkan kegembiraan kepada seorang muslim. Nah, maka banyak sahabat yang keluar dari masjid, Rasulullah tetap di masjid di dalam hadis ini. Nah, mereka keluar dari masjid untuk memberikan kabar gembira kepada kami bertiga. Wa dhahaba qibala sahibayya mubashirun, mereka pergi menemui dua teman saya untuk memberikan, dalam keadaan memberikan kabar gembira.
Wa raqadha ilayya rajulun farasa. Bahkan ada seorang lelaki yang naik kuda dia untuk menuju ke rumah saya. Masya Allah, kabar gembira dengan datang secara langsung. Wa sa'asa'in min aslam. Ada salah seorang yang berlari dari kabilah Aslam sampai berlari untuk datang. Jadi ini menunjukkan semangat sahabat untuk melakukan sebagian dari sunnah tadi, yaitu memberikan kabar gembira. Bukan hanya 1-2 orang, banyak. Mereka tahu ini yang dihukum bukan munafikun. Baik. Makanya mereka gembira tatkala taubat telah diterima dari sisi Allah Ta'ala. Wa aufa alal jabal. Yang dari Aslam juga naik gunung untuk sambil berlari. Ini kuat sekali berarti ya. Naik gunung sambil berlari. Ini kekuatan, Masya Allah, kuat nafasnya. Wa kana sautu asra'a minal faras. Dan suara itu lebih laju daripada kuda. Memang lebih cepat malah. Baik. Adapun pahala Allah tidak akan menyia-nyiakan. Jelas kuda ini juga pahalanya banyak. Orang memelihara kuda kerja keras itu juga pahalanya banyak. Baik. Tapi dari sisi kecepatan sampai, jelas yang namanya suara itu lebih cepat. Berapa kecepatan suara itu? Kata para tokoh-tokoh itu 340 menit per detik. Laju sekali itu ya, per saat. Nah, kuda jelas tidak sampai seperti itu. Nah, sekarang lebih senang aja pakai handphone dan seterusnya. Allah memberikan banyak kemudahan. Falamma ja'anil ladzi sami'tu sautah. Tatkala datang kepada saya orang yang saya mendengar suaranya. Nah, ternyata apa? Bukan hanya naik gunung kasih kabar gembira, turun gunung lalu pergi langsung ke rumahnya Ka'ab. Lalu untuk apa kerja 2 kali? Tujuannya adalah fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebajikan. Saya ingin jadi yang pertama untuk menyampaikan kabar gembira ini. Ini cerdik ya. Berarti apa? Sebelum saya ke sana, saya naik gunung dulu, biar suara saya lebih dulu. Saya tak punya kuda, tak apa datang lambat, yang penting suara saya sampai lebih dulu. Ini pandai fikihnya. Baik. Kemudian apa? Tatkala telah datang kepada saya orang yang saya dengar suaranya, dia datang untuk memberikan kabar gembira kepada saya. Naza'tu, ini jawab dari lamma. Naza'tu lahu saubai. Saya lepaskan untuk dia 2 pakaian saya. Jelas kita tak boleh membayangkan, lalu tak pakai apa-apa. Jelas kita aja alhamdulillah ada pakaian berlapis-lapis. Jelas tetap saja mereka punya persiapan, tak mungkin berpikir yang buruk-buruk. Yaitu apa? Saya pakai pakaian-pakaian itu dan kemudian ketika ada kabar gembira seperti itu, ya sudah, saya berikan 2 pakaian. Boleh jadi ini hullah, yaitu selendang dan sekain sarungnya, kain pelikatnya. Fakasautuhu iyahuma. Langsung saya pakaikan kepada dia 2 pakaian itu. Bukan sekedar diberi, tapi bahkan dipakaikan. Ini sahabat memang apa? Kadar kecintaan dan kadar persaudaraannya memang tinggi sekali. Bi busyrah, dengan sebab kabar gembira yang dia berikan. Baknya adalah ba'ut ta'wid. Dan ini melaksanakan hadis. Beliau juga melaksanakan hadis sebagaimana hadis Ibni Umar radhiyallahu anhuma, yang mana Rasulullah SAW bersabda, "Man shana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh." Barang siapa berbuat baik kepada kalian, maka berbuat suatu kebaikan pada kalian, maka balaslah kebaikan dia itu. Fa illam tajidu ma tukafi'unahu fa ud'ulah. Kalau kalian tidak mendapatkan apa yang mungkin kalian balaskan untuk dia, maka doakan kebaikan untuk dia, hatta tarau annakum qad kafatumuh, sehingga kalian menyangka kalian telah membayar kebaikan dia tadi. Kata Syekh Utsaimin, ini menunjukkan kata sebelum Syekh Utsaimin, yaitu Al-Munawi, ini menunjukkan doanya itu berulang-ulang. Tak mungkin dia memberikan kita pakaian mungkin 100 ringgit misalkan harganya, kita cuma doa sekali saja. Jelas ini sebenarnya belum cukup. Kita perlu mendoakan berulang-ulang sehingga kita yakin insya Allah ini sudah cukup untuk membalas kebaikan dia. Wallahu a'lam tentunya. Baik. Hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Wallahi ma amliku ghairahuma yauma idzin. Demi Allah, saya tidak memiliki selain 2 pakaian itu ketika itu. Dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, istilah la amlik, saya tidak memiliki, ini sesuai dengan yang ma'ruf. Bukan berarti total semuanya hilang, tak mungkin itu.
Jelas perkara-perkara yang doruri yaitu menutup aurat masih ada. Demikian pula doruri adalah yaitu ma yukinnul ahl, yang menaungi keluarga yaitu rumah, masih ada jelas. Karena apa? Dia waktu itu masih ada di rumah dia. Cuma maksudnya adalah ma'ruf terkait dengan pakaian dan seterusnya. Jelas tanah masih ada. Dan juga nanti di akhir hadis disebutkan Ka'ab masih memiliki tanah di Khaybar, menunjukkan istilah la amliku syai'an dan sebagainya atau la amliku ghairahuma, ini kembalinya ke uruf, ke tradisi. Bukan berarti semuanya total saya hanya punya 2 pakaian tadi. Jelas beliau punya yang lain-lain. Buktinya apa? Beliau punya 2 kendaraan untuk perang Tabuk dan seterusnya. Sementara yang diberikan waktu itu hanyalah 2 pakaian tadi aja. Jadi dohirnya yang dimaksudkan adalah pakaian yang untuk menjadi pelapis luar. Nah, saya tak punya kecuali itu. Wasta'artu saubain, saya meminjam 2 pakaian, maksudnya pakaian luar. Falabistuhuma, lalu saya memakainya lagi. Wang tolaktu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dan saya berangkat menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu beliau masih di masjid sebagaimana dalam riwayat yang lain. Baik, ini menunjukkan termasuk dari adab adalah kita berpakaian bukan hanya menutup aurat tapi juga yang lebih dari itu. Jelas kalau laki-laki misalkan hanya yang namanya aurat adalah yaitu dari pusat sampai ke lutut, termasuk aurat yang mukhaffafah. Tapi tak layak kita masuk ke masjid dalam keadaan telanjang dada, telanjang bahu dan sebagainya, dua-duanya tidak tertutup. Jelas itu bukan bagian dari adab walaupun aurat sudah tertutup. Tetap yang namanya adab itu ada untuk dilakukan. Makanya dia pinjam 2 kain untuk yang menutup itu, 2 kain untuk menutup bagian luar. Kelanjutannya di masa yang akan datang insyaallah, wallahu a'lam.